Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Mutiara Sahabat hadir kembali untuk Anda. Untuk episode ini, saya, Dina Amalia, akan mengisahkan kehidupan Abu Hurairah Ad-Dausi, sang penghafal hadis. Mitra Muslim, tidak diragukan lagi, semua kaum muslimin pasti telah mengenal sahabat yang satu ini, yang menjadi bintang terang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau masih adakah umat Islam yang belum mengenal Abu Hurairah? Zaman jahiliyah, orang memanggil namanya Abu Syams. Setelah Allah memuliakannya dengan Islam dan mempertemukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya kepadanya, "Siapa nama Anda?" "Abdu Syams," jawab Abu Hurairah singkat. "Bukannya Abdurrahman hamba Allah?" tanya Rasulullah. "Demi Tuhan, benar Abdurrahman ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah menyetujui. Diberi gelar Abu Hurairah karena waktu kecil dia mempunyai seekor anak kucing betina dan selalu bermain-main dengannya. Maka gelar sewaktu dia kecil lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Setelah Rasulullah mengetahui gelar dan asal-usul namanya, maka beliau sering memanggilnya dengan Abu Hir sebagai panggilan intim. Dan Abu Hurairah sendiri lebih terkesan dengan panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam dengan perantaraan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Islam masuk ke negeri suku Daus kira-kira awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika dia menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, pemuda Daus ini memutuskan untuk berkhidmat menjadi pelayan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemani beliau. Karena itu, ia tinggal di masjid, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar dan menjadi imam. Selama Rasulullah masih hidup, Abu Hurairah tidak kawin dan belum punya anak. Tetapi dia mempunyai ibu yang sudah lanjut usia dan masih tetap syirik. Abu Hurairah tidak berhenti mengajak ibunya masuk Islam karena dia sayang kepadanya dan ingin berbakti. Tetapi ibunya malah menjauh dan menolak ajakannya. Karena itu, ditinggalkannya ibunya dengan perasaan kacau dan hati bagaikan dikoyak-koyak. Dia pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ibunya menjawab sambil mencela Rasulullah dengan kata-kata yang menyedihkan dan
dan menyakitkan hatinya. Lalu dia pergi menemui Rasulullah sambil menangis. "Mengapa kamu menangis, wahai Abu Hurairah?" tanya Rasulullah. "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ibu masih menolak. Hari ini ku ajak juga beliau masuk Islam, tetapi beliau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai Rasulullah yang saya tidak sudi mendengarnya. Tolonglah doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah masuk Islam," kata Abu Hurairah kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mendoakan semoga hati Ibu Hurairah terbuka masuk Islam. Pada suatu hari, ketika pulang ke rumahnya, Abu Hurairah mendapati pintu dalam keadaan tertutup. Di dalam terdengar bunyi gemercik air. Tatkala hendak masuk, terdengar ibunya berseru, "Tunggu di tempatmu, hai Abu Hurairah." Agaknya ibunya sedang berpakaian. Tidak lama kemudian, "Masuklah," kata ibunya. Abu Hurairah melangkah masuk. Ibunya berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sambil menangis gembira seperti ia menangis sebelumnya karena sedih. "Bergembiralah wahai Rasulullah, Allah mengabulkan doa Anda. Ibuku telah masuk Islam," ujarnya. Mitra Muslim, Abu Hurairah mencintai Rasulullah sampai mendarah daging. Dia tak pernah bosan melihat wajah beliau. Katanya, "Bagiku tidak ada yang lebih indah dan cemerlang selain wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penglihatanku, seolah-olah matahari sedang memancar di wajah beliau." Abu Hurairah senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah SWT atas karunia-Nya menjadi sahabat Rasulullah dan dapat memeluk agama Islam. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki Abu Hurairah masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajari Abu Hurairah Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada Abu Hurairah menjadi sahabat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sebagaimana besar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu juga cintanya kepada ilmu, sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak cita-citanya. Mitra Muslim, sebenarnya seberapa besar cinta Abu Hurairah terhadap ilmu? Kisahnya bisa Anda ikuti sesaat lagi dalam Mutiara Sahabat. Mitra Muslim, Anda kembali mendengarkan program Mutiara Sahabat dan saya Dina Amalia yang masih bersama Anda. Kali ini masih mengisahkan tentang kehidupan Abu Hurairah Ad-Dausi
sang penghafal hadis. Mitra Muslim, diceritakan bahwa Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Rasulullah dan begitu juga kepada ilmu. Sa'id bin Sabit pernah bercerita, pada suatu ketika saya dan Abu Hurairah serta seorang sahabat yang lain berada dalam sebuah masjid. Kami berdoa kepada Allah dan berzikir. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami. Lalu beliau duduk di dekat kami. Karena itu kami diam. Rasulullah berkata, "Ulanglah doa dan zikir yang kalian baca." Lalu saya dan sahabatku yang seorang lagi, bukan Abu Hurairah, membaca doa. Rasulullah mengaminkan. Kemudian Abu Hurairah membaca doanya juga. "Wahai Allah, saya memohon kepadamu apa yang dimohon kedua sahabatku ini, dan saya memohon kepadamu ilmu yang tak dapat saya lupakan." Rasulullah mengaminkan doa Abu Hurairah itu. Kata kami juga akan memohon kepada Allah ilmu yang tak dapat kami lupakan. Namun Rasulullah menjawab, "Kalian telah didahului putra Bani Dausi, Abu Hurairah." Sebagaimana cintanya kepada ilmu untuk dirinya sendiri, begitu juga dia mencintai ilmu untuk orang lain. Pada suatu hari, dia lewat di pasar Madinah. Dia ngeri melihat orang banyak disibukkan dengan dunia. Mereka tenggelam dalam jual beli, menerima atau memberi. Abu Hurairah menghampiri mereka seraya berkata, "Alangkah sibuknya kalian, hai penduduk Madinah. Bagaimana pendapat Anda tentang kesibukan kami, wahai Abu Hurairah?" tanya mereka. Harta yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagi orang. Sayang sekali kalian berada di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana mengambil bagian? Jawab Abu Hurairah. "Di mana?" tanya mereka. "Di masjid," jawab Abu Hurairah. Mereka segera pergi ke masjid. Abu Hurairah tinggal di pasar, menunggu mereka kembali. Setelah kembali ke pasar, mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid, kami masuk ke dalam, tetapi tidak ada orang membagi-bagikan sesuatu di sana," kata mereka kecewa. "Apakah kalian tidak melihat banyak orang di masjid?" tanya Abu Hurairah. "Ya, ada, tetapi mereka ada yang sholat, ada yang membaca Al-Quran, dan ada juga yang sedang belajar tentang halal dan haram," jawab mereka. "Oh, kalian, mereka itu sedang membagi-bagi harta yang diwariskan Rasulullah," kata Abu Hurairah. Mitra Muslim, pada mulanya hidup Abu Hurairah menderita. Kadang-kadang dia terpaksa absen menghadiri majelis taklim Rasulullah karena lapar dan kesulitan hidup yang tidak dialami orang lain. Dia pernah bercerita tentang penderitaan yang dialaminya. "Pada suatu hari, saya sangat lapar sehingga kuikatkan batu di perutku. Sesudah itu,
saya duduk di jalan yang biasa dilewati para sahabat. Kebetulan Abu Bakar Siddiq lewat di hadapanku. Lalu kutanyakan kepada beliau sesuatu mengenai ayat Al-Quran. Maksudku menanyakan tak lain supaya dia mengajakku ke rumahnya. Tetapi malang, dia tidak mengajakku. Kemudian lewat juga Umar bin Khattab. Maka kutanyakan juga kepadanya sesuatu mengenai ayat Al-Quran. Tetapi dia juga tidak mengajakku. Sesudah itu lewat Rasulullah SAW. Beliau agaknya mengetahui bahwa saya lapar. Lalu beliau menegurku, "Abu Hurairah." "Saya, wahai Rasulullah," jawabku mengiyakan. Lalu saya ikuti beliau sampai ke rumahnya. Tiba di rumah, beliau mendapati semangkok besar susu. "Dari mana susu ini?" tanya beliau kepada istrinya. "Diantar si Fulan untuk Anda," jawab istrinya. "Hai Abu Hurairah, panggil ke sini ahli sufah," kata Rasulullah menyuruhku. Sesungguhnya saya segan memanggil mereka. Kataku dalam hati, apa yang dapat diperbuat dengan semangkok susu bersama-sama dengan ahli sufah? Saya sangat mengharapkan susu itu untuk menguatkan tubuhku. Aku pergi memanggil mereka dan mereka datang semuanya. Setelah mereka duduk, Rasulullah berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, suguhkan susu itu kepada mereka." Aku ambil semangkok susu, lalu kuberikan kepada mereka. Mereka minum bergiliran sampai puas semuanya. Setelah mereka puas, ku ambil mangkok susu itu kembali, lalu kusuguhkan kepada Rasulullah. Beliau menengok kepadaku sambil tersenyum. Kata beliau, "Yang belum minum saya dan kamu." "Betul ya Rasulullah," jawabku. "Minumlah kamu lebih dahulu," kata beliau mempersilahkanku. Beliau berkata lagi, "Minum lagi sampai puas." Lalu ku minum lagi. Beliau senantiasa menyuruhku sehingga akhirnya saya berkata, "Demi Allah yang mengutus Anda dengan agama yang hak, saya tak sanggup lagi, saya sudah kenyang." Maka beliau ambil mangkok, kemudian beliau minum susu yang masih tersisa. Tidak lama kemudian, kaum muslimin memperoleh kesejahteraan dari limpahan rampasan perang. Abu Hurairah mendapat bagian berupa sebuah rumah, harta, seorang istri dan seorang anak. Walaupun begitu, semua kenikmatan yang diperolehnya tidak sedikit pun berubah kepribadiannya yang begitu mulia. Dia tidak pernah melupakan masa lalunya. Dia sering bercerita, "Aku dibesarkan ibuku dalam keadaan yatim. Kemudian aku hijrah dalam keadaan miskin. Aku pernah mengambil upah di perkebunan binti Gaswan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Aku pernah juga menjadi pelayan, menurunkan dan menaikkan keluarga itu dari dan ke atas kendaraannya. Kemudian saya dikawinkan Allah dengan anak perempuan mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan agama ini seadil-adilnya sehingga Abu Hurairah berhasil menjadi seorang imam." Mitra Muslim, kisah Abu Hurairah Ad-Dausi, sang penghafal hadis, akan segera kembali untuk Anda dalam Mutiara Sahabat sesaat lagi. Mitra Muslim, kisah Abu Hurairah Ad-Dausi, sang penghafal hadis, kembali lagi untuk Anda dalam Mutiara Sahabat. Mitra Muslim, Abu Hurairah pernah menjadi wali kota Madinah lebih dari satu kali. Dia diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelembutan dan keluasan pemerintahannya tidak ada yang menandingi.
Dalam pribadi Abu Hurairah terkumpul kekayaan akan ilmu, ketakwaan, dan wara'. Siang hari dia puasa, malam dia beribadah. Kemudian dibangunkannya istrinya. Istrinya beribadah sepertiga malam juga. Sesudah itu, istrinya membangunkan anak perempuannya. Maka anak gadisnya itu beribadah juga sepertiga malam yang akhir. Karena itu, dalam rumah tangga Abu Hurairah tidak putus-putusnya orang beribadah sepanjang malam. Abu Hurairah mempunyai budak seorang perempuan bangsa Sanji, Sudan atau Ethiopia. Budak itu jahat sehingga menyusahkan keluarga Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil cemeti untuk memecut budak itu. Tetapi setelah cemeti diangkatnya, dia tidak jadi memecut budak itu. Kata Abu Hurairah, seandainya saya tak ingat hukum kisos pembalasan di hari kiamat kelak, sesungguhnya akan kupecut kamu sebagaimana kamu menyakiti kami. Akan kujual kamu kepada orang yang sanggup mengembalikan uangku. Saya membutuhkan pembantu yang lain. Tetapi akhirnya Abu Hurairah berkata, pergilah kamu saya bebaskan karena Allah. Budak itu dimerdekakan oleh Abu Hurairah. Pada suatu hari, anak gadis Abu Hurairah berkata kepadanya, wahai ayah, anak-anak perempuan mengejekku. Kata mereka, mengapa ayahmu tidak memberimu perhiasan emas? Jawab Abu Hurairah, hai anakku, katakan kepada mereka, ayahku takut kalau saya dibakar api neraka kelak. Abu Hurairah melarang anaknya memakai perhiasan, bukanlah karena dia bakhil atau rakus kepada harta. Tidak. Sesungguhnya Abu Hurairah seorang yang pemurah dan suka membantu karena Allah. Pada suatu ketika, Marwan bin Hakam mengirim uang kepada Abu Hurairah sebanyak 100 dinar emas. Tetapi besok paginya Marwan mengirim utusan kepada Abu Hurairah mengatakan bahwa pelayannya salah memberikan uang kepadanya. Seharusnya kepada orang lain, bukan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tercengang dan menyesal. Lalu katanya, uang itu telah saya bayarkan fisabilillah. Sedinar pun tidak ada yang tinggal bermalam di rumahku. Bila hakku dari Baitul Mal sudah keluar, ambillah itu sebagai gantinya. Mitra Muslim, sepanjang hidupnya, Abu Hurairah senantiasa bersikap dan berbuat baik kepada ibunya. Bila dia hendak keluar rumah, dia berdiri lebih dahulu di muka pintu kamar ibunya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umi, kata Abu Hurairah memberi salam dengan hormat dan menunjukkan kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunaya, jawab ibunya lembut. Rahimakallahu kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah mengasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku waktu kecil, kata Abu Hurairah mendoakan ibunya. Wa rahimakallahu kama barartani kabira. Dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu sebagaimana kamu bersikap dan berbuat baik kepadaku setelah dewasa, jawab ibunya mendoakan anaknya. Mitra Muslim, Abu Hurairah sangat giat mengajak orang bersikap dan berbuat baik terhadap orang tua mereka, serta memberikan kasih sayang kepada mereka. Pada suatu hari, dia melihat dua orang berjalan bersama-sama. Yang satu kelihatan lebih tua daripada yang lain. Abu Hurairah bertanya kepada yang muda, siapa orang tua ini? Bapakku, kata anak muda. Kata Abu Hurairah, janganlah kamu memanggilnya dengan menyebut namanya.
jangan berjalan di hadapannya, dan jangan duduk sebelum dia duduk lebih dahulu. Tatkala Abu Hurairah sakit akan meninggal, dia menangis. Orang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menangis, hai Abu Hurairah?" Jawab Abu Hurairah, "Aku menangis bukanlah karena aku sedih berpisah dengan dunia ini. Bukan. Aku menangis karena perjalananku masih jauh, sedangkan perbekalanku hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawaku ke surga atau neraka, sedangkan aku tidak tahu di jalan mana aku berada." Marwan bin Hakam datang berkunjung menengoknya. Kata Marwan, "Semoga Allah segera menyembuhkan Anda, hai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru berdoa juga, "Wahai Allah, aku sudah rindu hendak bertemu denganmu. Semoga Engkau begitu juga terhadapku. Segerakanlah bagiku pertemuan itu." Tidak lama sesudah Marwan tiba di rumahnya, Abu Hurairah meninggal dunia dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Abu Hurairah seluas-luasnya. Dia telah menghafal tidak kurang dari 1609 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin. Semoga Allah membalas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Mitra Muslim, demikian mutiara sahabat yang mengisahkan Abu Hurairah Ad-Dausi, sang penghafal hadis. Mutiara sahabat bersumber dari buku 101 Sahabat Nabi, buah karya Happy Andi Bastoni. Mitra siar yang bertugas, produser eksekutif Abdul Kohar, editor Wahyu Santoso, dan saya Dina Amalia pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.